Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca dan kita renungkan bersama dari surat 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah pembacaan dari firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, surat 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21 merupakan pembelaan teologis dan apologetis terhadap dasar iman Kristen yang sejati, khususnya otoritas kesaksian rasuli dan firman Allah. Bagian ini muncul dalam konteks pergumulan jemaat waktu itu dengan guru-guru palsu yang merelatifkan kebenaran Injil. Rasul Petrus menanggapi tuduhan itu bahwa pemberitaan rasuli hanyalah mitos atau cerita religius buatan manusia. Rasul Petrus menegaskan bahwa iman Kristen terdiri dan berdiri di atas peristiwa historis yang nyata dan wahyu ilahi yang dapat dipercaya. Teks ayat-ayat yang sudah kita baca dengarkan itu merupakan fondasi objektif iman Kristen, karena pada ayat-ayat itu hadir dan terbaca dengan jelas spiritualitas yang benar, yang berpijak pada kebenaran yang diwahyukan Allah. Sebab tanpa fondasi ini, iman akan mudah digoyahkan oleh spekulasi dan relativisme. Mari saudara kita membahas satu bagian demi satu bagian ayat dari ayat 16 sampai 21. Pada ayat yang ke-16 dibuka dengan penolakan tegas terhadap tuduhan bahwa pemberitaan tentang kuasa dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus didasarkan pada dongeng. Istilah mitois sesopismenois menunjuk pada cerita yang direkayasa secara cerdik, bukan kebenaran faktual. Rasul Petrus sedang menolak segala bentuk teologi spekulatif yang terlepas dari sejarah keselamatan itu. Kita tahu Injil bukan hasil imajinasi religius, melainkan kesaksian tentang tindakan Allah dalam sejarah, dalam ruang dan waktu. Rasul Petrus juga menekankan bahwa iman Kristen itu bersifat historis, karena kekristenan tidak lahir dari mitologi, tetapi dari peristiwa nyata. Pernyataan ini tentu sangat penting dalam konteks perdebatan teologis pada abad pertama, karena memang gereja dipanggil untuk mempertahankan karakter historis Injil. Lagi pula, Rasul Petrus menegaskan dan memberikan kepada kita pengajaran bahwa sesungguhnya para rasul adalah saksi mata dari kebesaran Kristus.
Kita tahu kesaksian ini memberi bobot epistemologis yang kuat pada pemberitaan Injil. Sebab iman Kristen tidak menuntut kepercayaan buta, melainkan kepercayaan yang berakar pada kesaksian yang dapat dipercaya. Karena itulah para rasul tidak hanya mendengar, tetapi melihat dan mengalami sendiri kemuliaan Kristus. Dengan pengertian seperti itu, kesaksian rasuli memiliki karakter empiris dan teologis sekaligus. Hal ini membedakan Injil dari spekulasi filosofis atau mistisisme, karena memang otoritas Injil berakar pada fakta historis yang diinterpretasikan secara teologis. Spiritualitasnya inilah yang disebut sebagai spiritualitas Kristen yang bersandar pada kebenaran yang disaksikan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ayat 17-18 yang kita baca, kita dengarkan tadi, ayat-ayat ini merujuk pada hal yang khusus, pada peristiwa transfigurasi Yesus di atas gunung. Rasul Petrus mengingat momen itu ketika itu Kristus menerima hormat dan kemuliaan dari Allah Bapa. Seperti yang tertulis di dalam kitab Injil, suara itu suara dari surga yang memberikan keyakinan, ketekunan, dan keteguhan tentang identitas Yesus sebagai anak Allah yang dikasihi Bapa. Transfigurasi itu merupakan pewahyuan yang mendahului segala kemuliaan eskatologis Kristus pada akhir zaman. Tentunya peristiwa ini bukan pengalaman mistik private atau personal, melainkan pewahyuan publik yang disaksikan oleh para rasul. Transfigurasi itu menghubungkan penderitaan Kristus dengan kemuliaannya. Jadi, dengan demikian, salib dan kemuliaan tidak dapat dipisahkan. Inilah iman Kristen yang selalu hidup dalam ketegangan tersebut. Rasul Petrus memberikan kepada kita pengajaran bahwa sungguh dia sendiri yang mendengar suara itu langsung dari surga. Di sini penekanannya pada pengalaman indrawi yang menunjukkan keseriusan dari klaim yang disaksikannya. Karena itulah iman Kristen tidak menolak pengalaman, tetapi menempatkannya di bawah otoritas firman Allah. Pengalaman rasuli bersifat unik dan tidak dapat diulangi. Oleh karena itu, saudara, gereja tidak mencari pengalaman wahyu baru yang setara dengan kesaksian rasuli. Kesaksian ini bersifat normatif bagi gereja sepanjang zaman. Kalau kita perhatikan, bagian ini merupakan spiritualitas Kristen yang tidak dibangun di atas pengalaman subjektif yang terus dicari. Sebaliknya, iman yang dibangun di atas kesaksian yang telah diberikan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita telusuri bagian ayat 19 yang memperkenalkan pernyataan penting tentang firman Allah, firman yang ditulis oleh para nabi, dan sungguh itu sebuah kepastian. Rasul Petrus tidak merendahkan pengalaman transfigurasinya, tetapi Rasul Petrus memberikan pengajaran, pengertian bahwa firman Allah memiliki kepastian yang objektif dan berkelanjutan. Firman Allah yang tertulis menjadi standar penilaian atau ukuran bagi segala pengalaman rohani. Karena memang firman Allah berfungsi sebagai pelita bagi kaki, pelita untuk menerangi tempat-tempat yang gelap. Kita tahu dunia ini digambarkan sebagai ruang yang gelap akibat dan dampak dosa serta kebodohan kerohanian kita. Karena itu, firman Allah memberikan arah dan pengharapan bagi orang-orang Kristen. Dengan pengertian demikian, iman Kristen bersifat firman sentris, artinya spiritualitas itu tidak mungkin tanpa firman Tuhan. Jika tanpa firman Tuhan akan tersesat. Perumpamaan tentang pelita menunjukkan fungsi firman Allah sebagai penuntun hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa wahyu Allah tidak hanya informatif tetapi juga transformatif. Disinilah letak pengertian firman Allah menerangi akal budi atau rasio dan membentuk kehendak atau kemauan, sehingga Rasul Petrus terdorong
dan mendorong jemaat untuk sungguh-sungguh memperhatikan firman Allah. Perhatian tersebut menuntut disiplin dan ketekunan. Karena firman Allah bukan sekedar bacaan devosional, tetapi sumber hidup dan kehidupan. Karena itu, saudara, pertumbuhan rohani bergantung pada kedekatan dengan firman Allah. Dan gereja, yaitu kita dan institusi yang di dalamnya, dipanggil untuk hidup dalam terang firman Allah. Ungkapan sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit. Ayat-ayat ini memiliki makna eskatologis yang mendalam. Karena ada banyak teolog yang berupaya menafsirkan bagian ini sebagai penggenapan penuh pada kedatangan Kristus kembali. Saudara yang kekasih dalam Kristus, firman Allah menuntun gereja dalam masa antara, yakni antara kebangkitan dan kedatangan Kristus. Karena gereja hidup dalam pengharapan yang belum digenapi sepenuhnya. Sebab itulah firman Allah memelihara iman di tengah penantian. Dengan demikian, saudara, iman Kristen bersifat eskatologis. Kita bersyukur karena spiritualitas Kristen di sini hidup dari janji Allah, janji masa depan. Pengharapan yang seperti itu menjadi sumber ketekunan bagi setiap orang Kristen. Mari kita lanjutkan pada ayat 20 yang mengajarkan kepada kita prinsip penafsiran yang sangat penting, bahwa nubuat yang ditulis dalam kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Pernyataan ini penting supaya kita tidak bersifat subjektif di dalam menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Karena Alkitab memiliki makna yang objektif, berasal dari Allah sendiri. Sebab itu penafsiran yang terlepas dari konteks dan maksud ilahi akan melahirkan kesesatan. Oleh karena itu, saudara, kita sebagai gereja dan institusi gereja harusnya menafsirkan ayat-ayat Alkitab dalam komunitas iman orang Kristen. Karena tradisi dan pengakuan iman itu berfungsi sebagai pagar penafsiran atau hermeneutis. Dengan pemahaman seperti itu, spiritualitas kita sebagai orang Kristen akan kembali menuntut kepada kita kerendahan hati dan kerendahan intelektual. Sebab itulah firman tidak tunduk pada selera manusia. Pada ayat yang ke-21, saudara, ayat ini memberikan kepada kita sumber utama dari nubuat yang ditulis atau yang dinyatakan pada Alkitab. Nubuat-nubuat itu tidak lahir dari kehendak manusia, tetapi dorongan, arahan, dinafaskan oleh Roh Kudus. Disinilah pengertian inspirasi, verbal, inspirasi yang bersifat organik, bukan mekanis. Karena kita tahu Allah yang kita kenal, yang menyatakan dirinya adalah Allah yang personal, yang juga memakai pribadi lepas pribadi orang pilihannya, konteks kehidupannya, dan bahasa manusia untuk menyampaikan firman-Nya. Namun, hasil akhirnya tetap merupakan firman Allah yang hidup, yang otoritatif. Karena memang Alkitab sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusiawi. Otoritas seperti itu adalah otoritas firman yang tidak pernah menghapus peran manusia. Sebaliknya, justru disitulah keindahan wahyu Allah yang dinyatakannya kepada kita. Penegasan tentang inspirasi Roh Kudus menjadi dasar ajaran otoritas Alkitab. Karena roh yang sama yang mengilhami firman Allah juga bekerja dalam pembacaan dan pemberitaan firman itu. Tanpa karya Roh Kudus, firman Allah akan tetap tertutup bagi setiap orang berdosa. Oleh karena itu, saudara, penafsiran Alkitab harus bersifat spiritual dan teologis. Karena pengetahuan akademis yang penting itu tidak cukup. Sebab kita memerlukan iman dan doa sebagai bagian integral dari penafsiran atau hermeneutika Kristen. Di sini kita melihat hubungan spiritualitas dan teologi. Hubungan tersebut tidak bisa dipisahkan, saling mengkualifikasi karena firman Allah bekerja dan menyatakan kehendak dan kebenarannya melalui Roh Kudus yang berkarya. Dalam konteks polemik dengan guru-guru palsu, saudara, perikop atau ayat-ayat yang sudah kita baca dengarkan merupakan kriteria dari kebenaran teologis, ajaran yang sejati, yang sesuai dengan kesaksian rasuli dan Alkitab.
Sementara klaim wahyu baru yang bertentangan dengan Injil harus ditolak. Kita sebagai gereja secara pribadi dan institusional harus waspada, berhati-hati terhadap ajaran yang tampaknya rohani tetapi tidak berdasarkan Alkitab. Kesetiaan kepada firman Allah menjadi penting sebagai bentuk kesetiaan kepada Kristus. Kita sebagai gereja tidak dipanggil untuk inovasi doktrinal, melainkan kesetiaan taat sampai akhir hidup kita. Pembelajaran dari spiritualitas sejati ini bersifat konservatif dalam pengertian teologis karena memang kita harus menjaga kebenaran, bukan menciptakan ulang. Saudara yang kasih dalam Kristus, perikop ini atau ayat-ayat ini juga mengajarkan relasi antara sejarah dan iman. Kekristenan bukan agama ide, tetapi agama peristiwa. Transfigurasi menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan yang mulia. Sejarah keselamatan menjadi fondasi teologis, sebab iman Kristen tidak anti-intelektual, tetapi rasional dalam terang wahyu. Karena itu, sejarah dan wahyu saling berkaitan. Tanpa sejarah, iman kehilangan pijakan. Tanpa wahyu, sejarah kehilangan makna. Akhirnya kita tahu Injil menyatukan keduanya secara harmonis. Dari sisi spiritual, ayat-ayat yang kita baca dengarkan dari ayat 16 sampai 21 ini menuntun orang Kristen untuk hidup dalam terang firman Allah. Kehidupan Kristen bukan perjalanan tanpa arah, karena firman Allah menjadi kompas rohani di tengah kegelapan dunia. Sementara Rasul Petrus mengajak jemaat untuk terus memperhatikan firman Allah dengan setia. Kesetiaan ini menuntut ketekunan dan disiplin. Memang kita tahu spiritualitas itu bukan emosi sesaat, tetapi komitmen seumur hidup. Sebab itulah firman Allah memelihara iman di tengah zaman yang berubah, yang dicemari banyak dosa. Dan kita sebagai orang Kristen yang memiliki spiritualitas Kristen bersifat mengakar dan memberikan arahan supaya bertumbuh. Secara pastoral, saudara, Rasul Petrus menghibur jemaat dengan kepastian kebenaran Injil. Mereka tidak mengikuti cerita kosong, tetapi kebenaran yang kokoh. Keyakinan ini memberikan keberanian menghadapi tekanan dan kebingungan. Calvin memberikan penegasan dalam bagian ini, bahwa kepastian iman melahirkan keteguhan iman. Keteguhan hidup yang beriman kepada Allah. Tanpa kepastian kebenaran, iman menjadi rapuh. Karena itu, kita harus setia pada pengajaran yang penting. Disinilah gereja dipanggil untuk menjaga warisan iman, sebab Injil harus diteruskan dengan setia dari generasi ke generasi. Setelah kita mengupas sedikit demi sedikit bagian dari surat 2 Petrus 1 ayat 16-21 yang memberikan fondasi epistemologis iman Kristen, serta kesaksian rasuli dan firman Tuhan tertulis sebagai dasar yang tidak tergantikan, maka kita tahu bahwa anugerah Allah yang dinyatakannya melalui sejarah dan wahyu membentuk spiritualitas Kristen agar kita berdiri di atas kebenaran objektif. Tanpa fondasi ini, iman Kristen akan mudah diselewengkan, dan gereja akan dipanggil untuk hidup dalam terang firman Allah. Saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita lihat implementasi praktisnya. Dalam konteks gereja di negeri kita, ayat-ayat yang kita baca tadi menantang kecenderungan spiritualitas yang terlalu berpusat pada pengalaman subjektif. Gereja perlu menegaskan kembali otoritas Alkitab sebagai dasar iman kehidupan, dan pengajaran yang alkitabiah harus menjadi prioritas dalam pembinaan jemaat. Karena firman Allah harus menjadi ukuran kebenaran, bukan popularitas atau sensasi rohani. Hal inilah penting di tengah maraknya ajaran mencampur Injil dengan ideologi atau mistisisme lokal. Karena gereja dipanggil untuk bersifat dan bersikap kritis dan setia. Implementasi yang kedua bagi orang Kristen di negeri ini yang hidup di tengah pluralitas agama dan budaya, ayat-ayat ini memberikan dasar apologetik yang kuat, karena iman Kristen tidak bersandar pada mitos tetapi pada wahyu Allah yang historis. Sebab itulah keyakinan ini menolong orang percaya untuk bersaksi dengan rendah hati dan teguh. Kesaksian iman harus disampaikan dengan hikmat dan penuh kasih karunia. Firman Allah memberi terang dalam dialog antar iman. Dengan pengertian demikian, gereja dapat hadir sebagai saksi kebenaran tanpa sikap defensif. Injil menjadi terang bagi kehidupan bersama. Implementasi yang terakhir dalam bidang pendidikan dan kepemimpinan yang menegaskan kepada setiap orang yang membaca Alkitab secara mendalam, bagaimana pemimpin gereja dan pendidik Kristen harus dibekali dengan pemahaman Alkitab yang kokoh,
Sehingga spiritualitas yang sehat harus disertai dengan ketajaman teologis dan pedagogis. Sebab itulah gereja perlu menanamkan kecintaan pada firman Allah sejak dini. Dengan pengertian itulah generasi mendatang tidak mudah disesatkan, karena Injil akan tetap hidup dan berbuah di tengah-tengah konteks di negeri ini yang terus berubah. Demikianlah pembelajaran kita dari surat 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.